Di abad ke-14, ada satu nama aja yang bikin gempar dari Eropa sampai ke Tiongkok. Seorang penakluk yang membangun warisan kemegahan di atas tumpukan tengkorak. Namanya Tamerlane. Coba deh, bayangin sebentar pemandangan ini. Ini bukan loh, sekedar kekejaman perang yang ya udah gitu aja. Setiap menara tengkorak itu adalah sebuah pesan yang dibuat dengan sangat teliti, sebuah pertunjukan horor yang dirancang untuk bikin musuh lumpuh karena takut, bahkan sebelum perang dimulai. Nah, pertanyaannya kan, gimana ceritanya orang yang bisa ngelakuin teror kayak gini, tapi di sisi lain dia juga dikenal sebagai pelindung seni dan arsitektur yang luar biasa. Siapa sebenarnya sosok ini? Inilah orangnya, Temur, yang namanya sendiri berarti besi. Tapi, lucunya, dunia malah ngejulukin dia si Pincang, sebuah nama yang merujuk pada kelemahannya. Ironis banget kan? Mengingat kekuatan absolut yang nantinya bakal dia lepaskan ke seluruh dunia. Oke, kita mulai dulu dari sisi paling kelamnya. Reputasi yang bikin namanya begitu ditakuti. Yang perlu kita ingat di sini, semua ini tuh disengaja. Setiap kota yang dia hancurkan, setiap nyawa yang dia ambil, itu bukan karena dia lagi ngamuk membabi buta, bukan. Itu adalah kebijakan. Sebuah strategi psikologis yang brutal tapi efektif untuk memastikan nggak ada yang berani coba-coba melawan. Lihat angka ini, 120. Ini gila sih skalanya. Ini bukan 120 orang, bukan. Ini 120 menara. Menara yang semuanya dibangun dari tengkorak manusia. Dan itu baru di Baghdad aja. Coba bayangin ngerinya. Dan korbannya itu bukan desa-desa kecil loh. Coba lihat daftarnya. Delhi, Damaskus, Baghdad. Ini pusat-pusat peradaban dunia pada zaman itu. Pusat ilmu pengetahuan, pusat kebudayaan, semuanya rata dengan tanah. Tapi ya itu, cerita soal Tamerlane ini kayak koin, punya dua sisi yang beda banget. Sekarang kita lihat sisi yang satunya. Inilah paradoks terbesarnya. Gimana nggak paradoks? Tangan yang sama yang ngancurin dunia, ternyata juga ngebangun semacam surga dunia. Dia menjara seniman dan arsitek terbaik dari negeri-negeri yang dia taklukkan, cuma buat menciptakan ibu kota yang keindahannya nggak ada tandingannya. Dengerin deh kesaksian dari seorang utusan Spanyol yang datang ke Samarkand, ibu kotanya Tamerlane. Pas dia datang, yang dia lihat pertama kali itu bukan benteng atau tentara, tapi pegunungan pepohonan. Kebayang nggak? Pemandangan yang nunjukin ini tuh oasis yang subur, bukan sarangnya tiran haus darah. Dan pasarnya, wah itu pusat dunia. Bayangin aja, di satu tempat kita bisa nemu sutra dari Tiongkok, rempah dari India, dan bulu dari Rusia. Ini bukti kemakmuran yang luar biasa. Dan ini bagian favorit saya, beneran ada catatannya loh. Mereka jual melon segede kepala kuda. Gila kan? Ambisinya itu jauh lebih besar dari sekedar jadi raja. Bangunan-bangunan megah yang dia bangun itu semacam propaganda dalam bentuk batu. Lewat tulisan ini, dia bilang, saya bukan cuma raja, saya ini bayangan Tuhan di bumi. Wah, ini klaim kekuasaan paling puncak. Nah, sekarang kita sampai di puncak karir militernya. Sebuah pertarungan yang bisa dibilang kayak Clash of the Titans zaman itu. Di sudut yang satu, kita punya Temur, si cambuk Tuhan dari timur. Nah, lawannya Sultan Utsmaniyah, Bayazid, yang julukannya Sang Petir, karena serangannya di Eropa cepat banget kayak kilat. Ini benar-benar pertarungan yang bakal nentuin nasib dunia. Dan persaingan ini jadi personal banget. Bayazid ngirim surat yang isinya itu penghinaan paling parah dalam budaya mereka, ngancam kehormatan istri-istri Tamerlane. Waduh, ini kesalahan fatal sih. Tamerlane jelas ngamuk. Dan hasilnya? Kemenangan mutlak buat Tamerlane. Dia bukan cuma ngalahin pasukan Utsmaniyah, dia berhasil nangkep Sang Petir hidup-hidup. Kejadian ini belum pernah ada dalam sejarah Utsmaniyah selama 3 abad. Ini bikin geger seluruh dunia. Tamerlane sekarang jadi penguasa yang gak terkalahkan. Oke, menang sih menang. Tapi apa yang Tamerlane lakuin ke musuh bubuyutannya yang sekarang udah gak berdaya ini? Nah, nasib Sultan Bayazid inilah yang jadi salah satu legenda paling kelam dan paling kontroversial dalam sejarah. Legenda ini jadi makin terkenal gara-gara dramanya Christopher Marlowe. Katanya nih, Bayazid itu dipermaluin abis-habisan, dijadiin pijakan kaki, bahkan dipajang di dalam sangkar emas. Walaupun sejarawan masih debat soal benar atau enggaknya cerita ini, ya gambaran mengerikan inilah yang akhirnya nempel di ingatan orang. Jadi, setelah semua kehancuran tapi juga penciptaan yang luar biasa ini, gimana kita bisa ngertiin orang yang penuh kontradiksi kayak gini? Ini nih, pertanyaan intinya. Dia ini sebenarnya monster yang kebetulan seleranya bagus,
Atau seorang visioner yang percaya kalau tujuan itu ngehalalin segala cara? Jawabannya mungkin ada di cara dia nge-branding dirinya sendiri. Ini jeniusnya dia secara politik. Dia bikin personal branding yang pas buat semua orang. Buat prajurit nomadennya dia bilang, "Hey, gue ini keturunan Genghis Khan." Tapi buat dunia muslim, dia bilang, "Tenang, gue ini pembela Islam." Jadi, dia bisa jadi pahlawan buat semua orang yang mau dia taklukin. Dan warisannya ini masih hidup banget sampai sekarang. Coba deh lihat di Uzbekistan. Di sana, dia bukan diingat sebagai teroris, tapi sebagai pahlawan nasional, bapak bangsa. Sisi pembangunannya akhirnya menang dari sisi penghancurnya di sana. Ini nunjukin kalau sejarah itu bisa berubah-ubah, tergantung siapa yang cerita. Saya suka banget kutipan dari sejarawan Justin Marozzi ini karena benar-benar nangkap esensi Tamerlane. Ia adalah kemegahan yang berdarah. Perpaduan antara keindahan dan kengerian yang bikin kita nggak nyaman tapi nggak bisa berhenti mikirin. Pada akhirnya, kita nggak bisa kasih satu label aja buat dia. Dia adalah penakluk, jagal, sekaligus pelindung seni. Mungkin warisan dia yang sebenarnya itu bukan jawaban, tapi justru sebuah pertanyaan abadi yang dia tinggalin buat kita semua. Apa mungkin kejeniusan dan kebrutalan yang paling ekstrim bisa ada di dalam satu orang yang sama?